Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pertemuan kali ini kita masuk di bab 2 di semester 2 ya, yaitu aritmatika sosial. Pertemuan kali ini kita akan membahas harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, dan persentase untung rugi. Yang pertama, kita akan membahas tentang harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Nah, ini ada ilustrasi seorang pedagang beras membeli beras dengan harga 5.000 per kilogram. Kemudian beras itu dijual dengan harga 5.750 per kilogram. Nah, pada kegiatan jual beli tersebut dapat dikatakan bahwa harga pembeliannya 5.000 per kilo dan harga penjualannya 5.750 per kilo. Dari ilustrasi di atas di slide yang sebelumnya, maka kita simpulkan nilai uang dari suatu barang yang dibeli disebut harga pembelian. Lalu nilai uang dari suatu barang yang dijual disebut harga penjualan. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan harga pembelian apa dan harga penjualan itu apa. Kapan seseorang pedagang dikatakan untung dan kapan dikatakan rugi? Seorang pedagang dikatakan untung apabila ia menjual barang dagangannya dengan harga lebih dari harga pembelian. Nah, ini rumusnya ya. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, jika ada soal mencari keuntungan, maka kita menggunakan rumus seperti ini. Lalu, seorang pedagang dikatakan rugi apabila ia menjual barang dagangannya dengan harga kurang dari harga pembelian. Nah, rumusnya rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Dari sini anak-anak sudah paham? Diingat ya, kalau untung berarti harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga pembelian. Kalau rugi, maka harga pembeliannya lebih tinggi dari harga penjualannya. Oke, anak-anak? Nah, di sini contoh yang pertama yaitu seorang pedagang buah-buahan membeli buah rambutan dengan harga 2.750 per kilogram. Selanjutnya, pedagang itu menjualnya dengan harga 3.000 per kilogram. Yang ditanyakan yang A, pedagang itu memperoleh atau mendapatkan untung atau rugi, dan yang B, berapa besar untung atau ruginya itu. Nah, penyelesaiannya harga pembeliannya kan tadi diketahui 2.750 per kilogram. Lalu harga penjualannya 3.000 per kilogram. Karena harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian di sini ya, maka pedagang itu memperoleh keuntungan ya kan. Harga penjualannya kan 3.000, harga pembeliannya 2.750, maka dia mendapat untung. Nah, soal A sudah terjawab ya, berarti pedagang itu memperoleh keuntungan. Lalu yang B yang ditanyakan berapa besar keuntungannya. Nah, tadi kan sudah diketahui rumus untung yaitu harga penjualan dikurangi harga pembelian. Harga penjualannya adalah 3.000, lalu harga pembeliannya adalah 2.750. Nah, kita kurangi saja 3.000 dikurangi 2.750 adalah Rp250. Jadi, besaran untungan yang diperoleh pedagang adalah Rp250 saja. Paham ya, anak-anak?
Nah, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu Justrat membeli sebuah laptop bekas dengan harga 2.500.000. Setelah dipakai selama 7 bulan, laptop tersebut mengalami kerusakan. Biaya memperbaiki laptop tersebut adalah 1.150.000. Setelah diperbaiki, Justrat pun menjual laptopnya dengan harga 3 juta rupiah. Tentukan besaran kerugian yang dialami Justrat. Nah, penyelesaiannya yaitu biaya perbaikan termasuk sebagai modal ya, atau bisa disebut harga pembelian. Maka tadi kan dia membeli 2.500.000, lalu ditambah biaya memperbaikinya yaitu 1.150.000, sehingga harga belinya menjadi 3.650.000. Nah kan, lalu harga penjualannya tadi dijual lagi kan sama Justrat seharga 3 juta. Karena penjualannya lebih rendah, maka Justrat mengalami kerugian, ya kan? Maka ruginya yaitu rumusnya harga pembelian dikurangi harga penjualan. Harga pembeliannya tadi 3.650.000. Ini tadi digabung ya, harga pembelian sama harga memperbaiki laptop, lalu dikurangi harga penjualannya sebesar 3 juta, maka Justrat mengalami kerugian 650.000. Jadi besaran kerugian yang dialami Justrat adalah 650.000 rupiah. Nah, setelah tadi sudah mempelajari keuntungan dan kerugian, kita masuk menghitung harga penjualan. Simak baik-baik video ini ya. Yang pertama, yang A, jika memperoleh untung, maka harga penjualannya lebih tinggi daripada harga pembelian. Sehingga tadi kan rumusnya untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Untuk mencari harga penjualannya, maka harga pembeliannya ditambah keuntungannya. Nah, ini rumus-rumus seperti ini harap dicatat ya anak-anak. Kita masuk ke dalam contoh, yaitu harga pembelian sebuah handphone adalah 1.500.000. Agar memperoleh keuntungan sebesar 150.000, berapakah harga penjualannya? Penyelesaiannya yaitu harga pembeliannya tadi 1.500.000, lalu dia untung 150.000. Karena untung, maka harga penjualannya kan lebih tinggi daripada harga pembelian, sehingga tadi rumusnya harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah keuntungannya. Harga pembeliannya tadi 1.500.000 ditambah keuntungannya 150.000, sehingga dijumlahkan menjadi 1.650.000. Jadi, untuk memperoleh keuntungan sebesar 150.000, maka harga jualnya harus 1.650.000. Dari sini ada yang ditanyakan. Nah, kita masuk ke yang B ya. Jika mengalami rugi, tadi kan sudah mengalami untung. Nah, yang kedua ini, jika mengalami rugi, maka harga penjualannya lebih rendah daripada harga pembelian. Sehingga tadi kan rugi rumusnya sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, untuk mencari harga penjualan jika mengalami kerugian, maka harga pembeliannya dikurangi kerugiannya. Kita masuk ke dalam contoh, yaitu harga beli 2 lusin buku tulis adalah 48.000. Setelah dijual, ternyata penderita mengalami kerugian sebesar 500 perak tiap buku. Tentukan harga penjualan setiap bukunya. Nah, penyelesaiannya kita harus mengetahui satu lusinnya adalah 12 buah. Kalau 2 lusin berarti 12 dikali 2 sama dengan 24 buah. Kita cari harga beli satu buah buku tulis sama dengan tadi
harga 2 lusinnya kan 48. Kalau per satu buku tulis tinggal dibagi aja, 48 dibagi 24 sehingga kita ketemu Rp2.000. Nah, besaran tiap kerugian setiap buku itu adalah 500 perak. Karena mengalami kerugian, maka penjualannya lebih rendah daripada harga pembelian, sehingga harga penjualan satu buah buku tulis sama dengan harga pembelian dikurangi kerugian ya. Tadi kan ketemu harga pembeliannya 2.000, lalu kerugiannya setiap buku adalah Rp500, maka 2.000 dikurangi Rp500 kita kurangi sehingga mendapatkan Rp1.500. Jadi harga penjualan satu buku tulis sebesar Rp1.500. Nah, sekarang kita masuk menghitung harga pembelian. Nah, kita masuk ke yang A. Jika memperoleh keuntungan, maka harga pembeliannya kan lebih murah daripada harga penjualannya. Tadi di awal sudah kita bahas untuk mencari keuntungan yaitu sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, di harga pembelian untuk mencari harga pembeliannya ya, yaitu rumusnya harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi keuntungan. Kita masuk ke contoh. Seorang pedagang membeli telur ayam sebanyak 60 butir. Kemudian telur itu dijual dengan harga seluruhnya Rp120.000. Jika dari hasil penjualan tersebut ternyata diperoleh keuntungan 250 perak per butir, tentukan harga pembelian seluruhnya. Penyelesaiannya, harga penjualan seluruhnya tadi kan diketahui 120.000. Nah, keuntungan seluruhnya adalah tadi kan ada 60 butir telur dikali keuntungannya adalah 250 perak, maka 60 dikali 250 hasilnya 15.000. Jadi keuntungannya 15.000 ya. Karena untung, maka harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, sehingga harga pembelian seluruhnya sama dengan harga jual dikurangi keuntungan. Harga jualnya tadi 120.000 dikurangi keuntungannya tadi 15.000 sehingga menjadi 120.000 dikurangi 15.000 hasilnya 105.000. Jadi harga pembelian seluruhnya sebesar 105.000. Nah, kita masuk yang B. Jika mengalami kerugian, berarti harga pembeliannya lebih mahal dari harga penjualannya. Tadi kan harga ruginya sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Untuk mencari harga pembelian, maka harga penjualan ditambah kerugian. Nah, kita masuk ke contoh ya. Seorang pedagang menjual satu kodi kain dengan harga 800.000. Ternyata ia mengalami kerugian sebesar 1.000 per lembarnya. Tentukan harga pembelian per lembar kain. Penyelesaiannya, satu kodi adalah 20 buah. Maka harga penjualan satu kainnya tinggal kita bagi. Tadi kan harga satu kodinya 800.000 ya. Jadi 800.000 dibagi 20 yaitu 40.000. Maka rugi setiap kainnya adalah 1.000 ya tadi. Karena rugi, maka harga pembeliannya lebih tinggi daripada harga penjualannya. Harga pembelian satu kain sama dengan harga jual ditambah kerugian. Harga jualnya tadi 40.000 ditambah kerugiannya 1.000 per lembar ya. Jadi 40.000 ditambah 1.000 sehingga hasilnya 41.000. Jadi harga pembelian satu kain sebesar 41.000. Nah, kita masuk ke presentasi untung rugi.
menentukan persentase untung rugi. Persen artinya per 100. Persen bisa ditulis P persen dengan P bilangan real. Dalam perdagangan, besar untung atau rugi terhadap harga pembelian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, kita masuk ke dalam contoh ya. Di sini diketahui harga pembeliannya 100 dikali 8.000 hasilnya 800.000, lalu harga penjualannya 840.000, maka yang ditanyakan karena ini harga penjualan lebih dari harga pembelian maka mengalami keuntungan ya. Nah, untung kan tadi rumusnya harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, harga penjualannya tadi 840 dikurangi harga pembeliannya 800.000, maka hasilnya 40.000. Nah, untuk mencari persentase keuntungan tadi rumusnya untung per harga beli dikali 100%. Untungnya tadi 40.000, lalu per harga belinya tadi 800.000 dikali 100% hasilnya 5%. Jadi keuntungannya adalah 5%. Nah, untuk menentukan harga jual dan harga beli jika diketahui keuntungan dan kerugiannya. Jika persentase untung atau rugi yang diketahui, dapat dihitung harga belinya atau harga jualnya. Nah, diketahui untungnya sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian, maka ini kan keuntungan. Maka harga penjualannya adalah harga pembelian ditambah keuntungan. Yang kedua, jika mencari pembelian maka harga penjualan dikurangi keuntungan. Nah, ini jika diketahui keuntungannya atau labanya. Bagaimana jika diketahui kerugiannya? Maka tadi kan rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, untuk mencari harga penjualannya, maka harga pembelian dikurangi kerugian, dan untuk mencari harga pembelian, maka harga penjualannya ditambah kerugiannya. Catatan ya, dalam bentuk persen, harga pembelian dapat dianggap sebagai modal 100% atau harga pembelian 100% untuk menentukan harga jual dan harga beli jika keuntungan dan kerugian yang diketahui. Nah, dari sini anak-anak sudah paham belum? Nah, kita masuk ke dalam contoh. Di sini seorang pedagang menjual suatu barang dengan harga 318.000 dan mendapat untung 6% dari harga beli. Tentukan harga beli barang tersebut. Nah, ini kan keuntungannya 6% dan harga jualnya ini diketahui harga jualnya ya 318.000. Yang ditanyakan adalah harga pembelian barang tersebut. Nah, pembahasannya harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah keuntungan. Tadi harga penjualannya kan diketahui 318.000. Lalu harga pembelian kan yang ditanyakan. Lalu keuntungannya adalah 6% harga pembelian. Maka harga pembelian tadi dengan catatan untuk mencari harga penjualan dan pembelian jika diketahui untung dan rugi, maka harga pembelian dianggap 100% ya. Maka 100% harga pembelian ditambah 6% harga pembelian. Maka 100 ditambah 6% menjadi 106% harga pembelian, ya kan? Harga pembeliannya sehingga dapat dihitung 318 dibagi 106 per 100, ya kan? 106 per 100 adalah 106%. Maka kita balik ya, karena yang tadi kan pembagian, kalau diturunkan maka ininya persennya kita balik sehingga menjadi 318.000 dikali 100 per
106. Maka kita peroleh hasilnya 300.000. Maka hasil dari pembelian adalah 300.000. Dari sini apakah sudah paham? Jika belum, maka silakan bertanya.